Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, di pagi hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa, bertemu dan berkumpul di salah satu dari rumahnya, tempat yang paling mulia, dalam rangka membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah ilmu dan membuahkan amal kepada kita semuanya. Salawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak ibu, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pagi ini membahas sebuah kitab yang sangat terkenal dari seorang imam yang juga sangat dikenal, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, tidak asing lagi bagi kita, terlebih bagi masyarakat Indonesia, adalah seorang ulama besar, memiliki banyak karya tulis, dan di antara karya tulis beliau yang terkenal dan tersebar di seluruh dunia adalah kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin artinya adalah taman. As-Shalihin, orang-orang saleh. Artinya kitab ini berisi tentang hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak ya, dan tentang adab serta tazkiyatun nufus dan yang lainnya. Di kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu bab dari kitab ini, yaitu bab tahrimir riya, diharamkannya riya. Kata beliau rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah, babu tahrimir riya, bab diharamkannya riya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas, mengikhlaskan agama. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian
dengan menyebut-nyebut serta menyakiti orang yang menerima sedekah tersebut sebagaimana seorang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Terkait dengan orang-orang munafik, di antara sifatnya mereka riya. Mereka hanya memperlihatkan ibadah tersebut karena manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan sebenarnya mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa itu riya? Riya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, asal kata riya itu berasal dari bahasa Arab, yakni ra'a yura'i riya'an, yang artinya memperlihatkan. Yang dimaksud dengan riya secara istilah adalah seorang beramal untuk dilihat oleh orang lain. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masuk pula dalam hal ini seorang yang beramal untuk didengar oleh orang lain, yang kemudian disebut dengan sum'ah. Jadi kalau riya itu artinya ingin dilihat, sedangkan sum'ah dari sami'ah yang artinya ingin didengar. Seorang beramal diperlihatkan kepada manusia, ini namanya riya. Atau seorang beramal kemudian dia ceritakan, dia perdengarkan kepada orang lain, maka ini namanya sum'ah. Dan perbedaan antara riya dan sum'ah sebagaimana kata Imam At-Tahanawi rahimahullah, al-farqu baina ar-riya'i was-sum'ah anna ar-riya'a yakunu fil fi'li was-sum'ata takunu fil qawli. Perbedaan antara riya dan sum'ah adalah kalau riya terjadi pada perbuatan, sedangkan sum'ah terjadi pada ucapan. Dan demikian juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdissalam rahimahullah, ar-riya'u ay ya'mal li ghairillah, was-sum'ah ay yukhfiya 'amalahu thumma yuhadditsu bihin nasa. Riya itu adalah seorang beramal untuk selain Allah, untuk manusia. Ketika dia sholatnya karena manusia. Ketika dia bersedekah itu bukan karena Allah, tapi ingin dipuji oleh manusia. Riya, dia perlihatkan kepada orang lain. Sedangkan sum'ah, kata beliau, seorang menyembunyikan amalannya. Dia melakukan amalan secara sembunyi-sembunyi, lalu kemudian setelah itu dia ceritakan kepada orang lain. Semalam mungkin dia melakukan qiyamul lail, dia saja yang tahu dengan Allah. Tapi kemudian di pagi hari dia ceritakan kepada orang-orang dengan maksud ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai orang yang saleh. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat yang menunjukkan tentang bahayanya riya. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Bayyinah ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah secara ikhlas. Maka ini menunjukkan bahwa riya kebalikan dari ikhlas.
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya ikhlas, sedangkan riya ini adalah lawannya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, riya ini termasuk bagian dari kesyirikan. Jadi ikhlas itu tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, sedangkan riya ini lawannya. Dia termasuk bagian dari kesyirikan. Kemudian ayat yang kedua surah Al-Baqarah ini bercerita tentang bagaimana Allah melarang agar kita jangan mengerjakan amalan yang mana nanti amalan itu justru membuat pahala ibadah yang telah kita kerjakan menjadi terhapus. Di antara amalannya adalah sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Maknanya adalah jangan kalian jadikan pahala sedekah yang telah kalian kerjakan itu menjadi terhapus pahalanya. Dikarenakan apa? Yang pertama bil manni, menyebut-nyebutnya. Wal adza, yang kedua menyakiti seorang yang menerimanya. Ya, ketika seorang itu memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian terjadi perselisihan antara dia dengan orang tersebut, dia akan berkata, kamu tidak bisa balas budi. Bukankah aku telah membantumu? Dulu kalau bukan karena aku yang membantumu, kamu sudah melarat, kamu tidak bisa bekerja, kamu tidak punya tempat tinggal. Semuanya disebut-sebut. Ini namanya man. Sekaligus al-adha, dia menyakiti hati penerima. Bagaimana tidak? Orang kalau diberi itu, kemudian di kemudian hari disebut-sebut oleh orang yang memberikan, itu kan tersinggung, terhina. Maka perbuatan tersebut akan membuat pahala sedekah menjadi terhapus. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana juga orang yang bersedekah karena riya kepada manusia. Jadi di sini menunjukkan riya itu juga bisa menghapus pahala kita. Ya, ibarat kita memancing, ya, umpannya habis tapi ikannya tidak bisa kita tangkap. Hanya letih, lelah, rugi saja yang kita dapati, namun hasilnya tidak kita dapati. Nah, demikian orang yang bersedekah tapi dalam rangka riya kepada manusia. Ini dia hanya mendapatkan kerugian. Kemudian di sini juga Imam Nawawi di ayat yang ketiga ia menyebutkan tentang bahwasanya riya itu bagian dari sifat orang-orang munafik. Dan memang begitu Bapak Ibu sekalian, riya itu sifat khasnya orang munafik. Karena memang yang disebut dengan munafik itu adalah orang yang memperlihatkan keimanannya padahal dia menyembunyikan kekafirannya. Sehingga semua perbuatannya itu dibangun dari atau untuk memperlihatkan kepada manusia. Kalau tidak ada manusia yang melihatnya, dia tidak akan beramal. Karenanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain bahwasanya athqalus salati 'alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kenapa salat subuh dan salat isya ini salat yang paling berat bagi orang-orang munafik? Jawabannya adalah karena pada kedua salat itulah orang-orang tidak melihatnya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di zaman dahulu tidak ada listrik, penerangan terbatas, sehingga ketika sholat isya dan sholat subuh masjid itu gelap.
Mungkin orang hanya mengetahui beberapa orang yang ada di sekitarnya, di depan, di samping kiri dan kanan, di belakangnya. Adapun orang yang di pojok masjid itu kan gak kelihatan. Nah, sehingga ini dimanfaatkan oleh orang munafik. Di saat orang gak memperhatikan, tidak mengetahui dia hadir atau tidak, maka pada saat itulah mereka tidak datang. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bahaya dari riya. Kemudian juga riya ini hukumnya adalah dosa besar. Berdosa besar. Nabi SAW menyebut riya bagian dari kesyirikan. Nanti akan kita baca hadisnya. Ya, hadis yang berikutnya di mana Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal dan dia mempersekutukan aku dengan selainku, maka akan aku biarkan dia, akan aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan, dan dimaksud dalam hadis ini adalah riya, ya, termasuk di sini riya. Dan nanti akan ada hadis yang lain yang akan menunjukkan kepada kita bahwasanya riya itu termasuk syirik. Dan bagaimanapun Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun syirik, baik itu syirik besar atau syirik kecil, maka syirik ini adalah dosa yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Sehingga riya ini lebih parah daripada minum khamar. Kenapa demikian? Karena minum khamar dosa besar, dosa. Sedangkan riya dia termasuk dari kesyirikan. Dan syirik itu lebih tinggi, ya, lebih berbahaya daripada dosa besar. Kemudian yang kedua, riya ini Nabi SAW, Allah dan Rasulnya menyebutkan beberapa dalil mengancam orang-orang yang berbuat riya dengan neraka. Dan ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di hadis berikutnya. Kata beliau, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih rajulun ustushhida. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat, sesungguhnya manusia pertama yang dengannya dihisab atau ditegakkan hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Seorang yang mati syahid. Di dunia dia mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha. Qala qataltu fika hatta stushhidtu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas orang ini diingatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah dia dapatkan, sehingga dia bisa berjihad, sehingga jelas baginya
Lantas Allah pun bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Maka dia berkata, aku berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga aku mati syahid. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Sebenarnya kamu berperang agar kamu dikatakan seorang pemberani, seorang pemberani di medan perperangan. Faqad qila, dan apa yang kamu inginkan itu sudah kamu dapatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia berjihad bukan karena Allah, tapi karena manusia. Dia ingin dipuji, dilihat sebagai seorang yang pemberani. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad qila, artinya di dunia dia sudah dapat itu. Orang mengatakan dia pahlawan, dia pemberani. Padahal Allah yang mengetahui isi hatinya, mengetahui dia adalah orang yang beria. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan agar dia diseret dalam keadaan wajahnya itu di bawah. Jadi diseret, wajahnya di bawah, hatta ulqiya finnar, lalu kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang kedua, di mana ini termasuk orang pertama kali dihisab oleh Allah, ditanya, dan yang akan dicampakkan ke dalam neraka, seorang yang mempelajari ilmu agama, wa'allamahu, dan mengajarkan ilmu agama, wa qara'al qur'ana, dia membaca Al-Quran, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, kemudian dia didatangkan lalu ditanya, diingatkan dengan nikmat-nikmat yang telah dia rasakan, dan dia pun mengetahuinya. Lalu dia ditanya, fama amilta fiha, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Nikmat tersebut, menuntut ilmu itu Bapak Ibu sekalian nikmat. Mempelajari agama nikmat, mengajarkan agama juga nikmat. Kata orang ini, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran fika, karena Engkau ya Allah. Tapi siapa yang bisa membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau di dunia mungkin kita akan bisa membohongi sesama manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui isi hati. Sekalipun dia berdusta dengan mulutnya, Allah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Qal, maka Allah pun berkata, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Sebenarnya kamu mempelajari ilmu dan mengajarkannya, kamu membaca Al-Quran hanya agar kamu dikatakan sebagai qari. Qari, dia qari Quran, dia penghafal Al-Quran, dia ustaz, dia adalah orang pengajar yang menguasai Al-Quran, dan semua gelar-gelar itu. Dan apa kata Allah? Faqad qila, dan itu sudah dikatakan. Artinya kamu sudah mendapatkan pujian itu dari manusia, sudah tercapai maksudmu. Thumma umira fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar dia diseret di atas wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal. Kemudian orang yang ketiga adalah orang
yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya. Allah berikan kepadanya semua jenis kekayaan. Orang kaya, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu dia di hadapan Allah, diingatkan atas nikmat-nikmatnya tersebut. Dia punya harta, dia punya kelapangan dan lain sebagainya. Lalu dia pun mengingatnya. Kemudian ditanyakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut, dengan hartamu itu? Qal, dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Kata dia, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan kebaikan yang di sana engkau memerintahkan manusia untuk berinfak di dalamnya, kecuali aku berinfak di jalan tersebut. Membantu orang miskin, anak yatim, dan semuanya dia berinfak di jalan-jalan kebaikan. Lak, karena engkau ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Sebenarnya kamu melakukan hal itu agar kamu dikatakan seorang yang dermawan. Faqad qila, dan itu sudah kamu dapatkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Lalu diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika menceritakan hadis yang mulia ini, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rawi dari hadis ini, sampai pingsan beberapa kali. Ketika beliau akan menyampaikan ini, beliau tidak mampu, kemudian siuman lagi, kemudian pingsan lagi. Hal itu dikarenakan beratnya kandungan dari hadis ini, di mana hadis ini menunjukkan kepada kita, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa ternyata yang orang atau manusia yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka itu bukan orang-orang durjana, bukan para pembunuh, bukan para peminum khamar, bukan orang-orang yang berbuat jelek, tapi justru orang-orang yang di mata manusia melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang tidak ikhlas semata-mata karena manusia. Yang pertama, orang mati syahid. Yang kedua, orang yang belajar ilmu agama. Yang ketiga, orang yang berinfak di jalan Allah. Semua ini amal kebaikan. Tetapi tujuan dari dilakukannya amal-amal ini hanya semata-mata untuk mencari pujian manusia, agar dikatakan pemberani, agar dikatakan seorang qari, agar dikatakan seorang yang dermawan. Maka karena inilah mereka dicampakkan ke dalam neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, riya ini sangat berbahaya sekali. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal, ada beberapa perbuatan yang dianggap riya, namun sebenarnya dia bukan riya. Jadi ada beberapa amalan yang banyak orang mengira hal tersebut adalah riya, tapi sebenarnya itu bukan riya. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di bab berikutnya, yaitu an Abi Dzarrin radhiyallahu an qal, dari Abu Dzar, ia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan atau dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
"Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula alladhi ya'malul 'amala minal khairi wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi?" Qala, "Tilka ajilu busyral mu'min." Pernah dikatakan atau ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda tentang seorang yang beramal kebaikan lalu orang-orang manusia yang lain memujinya?" Beliau menjawab, "Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin." Maknanya adalah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita beramal demi Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, kita lakukan juga secara sembunyi-sembunyi mungkin, tapi orang mengetahuinya, kemudian kita dipuji oleh orang-orang, maka ini bukan riya. Demikian juga seorang misalnya dia hanya menyampaikan sesuatu, seorang ustadz misalnya, lalu dia dikenal oleh masyarakat secara luas, mungkin jadi dai nasional atau internasional malahan mungkin ya. Maka kalau dia memang awalnya itu adalah beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka pujian dari manusia yang datang ini adalah kabar gembira dari Allah yang disegerakan bagi seorang mukmin. Jadi Allah menyegerakan kabar gembira bahwasanya dia puji di dunia sebelum dia dipuji nanti di akhirat. Kemudian berikutnya yang bukan termasuk riya juga, namun banyak orang yang menyangka dia adalah riya, yaitu beramal untuk memotivasi orang lain agar orang lain juga beramal saleh. Jadi menampakkan amal saleh agar dicontoh. Nah, semisal ini terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ada seorang Arab Badui ya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pakaiannya itu sudah sangat lusuh dan kondisinya sangat memprihatinkan karena miskin sekali. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk bersedekah kepadanya. Lalu bangkitlah seorang sahabat Ansor, kemudian membawa hartanya dan dia berikan kepada Arab Badui tersebut, dan hal itu dilihat oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka ketika sahabat-sahabat yang lain melihat hal tersebut, mereka pun berbondong-bondong bersedekah dan membantu Arab Badui ini. Maka yang dilakukan oleh orang pertama ini bukan riya. Ya, ini bukan riya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat itu, Nabi memuji sahabat Ansor tersebut dan beliau berkata, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." Barang siapa yang mencontohkan suatu amal kebaikan dalam Islam, maka dia memperoleh pahala dari amalannya tersebut dan juga pahala orang-orang yang mencontoh perbuatannya tersebut tanpa min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika seorang itu melakukan sebuah amal saleh, orang lain melihatnya, maka lalu orang lain itu mengikuti amal soleh yang dia lakukan, dia dapat pahala dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, perlu kita ingat bahwa perbedaan antara kedua hal ini terletak pada niat. Ya, kedua hal ini maksudnya niat riya dengan niat ingin supaya memotivasi orang lain, itu sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali. Dan yang tahu hanya orang yang melakukannya. Hanya orang yang melakukannya dengan Allah. Kita tidak tahu. Makanya kita tidak bisa juga menghukumi orang bapak itu bersedekah terang-terangan,
ya dia riya. Mungkin saja dia berniat untuk mengamalkan hadis ini supaya orang-orang lain termotivasi untuk melakukan kebaikan yang serupa. Kita tidak tahu isi hati orang. Yang tahu dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, di antara sesuatu yang bukan riya, namun banyak orang mengira ini riya, yaitu adalah memperbagus dan memperindah baju, sandal dan semacamnya. Jadi menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Qala rajulun, maka ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang itu yang menyukai memiliki baju dan sandal yang bagus, memakai baju sandal yang bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Apakah dia ini riya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala indah dan mencintai keindahan. Banyak orang yang mengira, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang itu pakainya bagus, pakainya rapi, maka sebagian orang mengatakan dia riya, dia ingin menunjukkan kekayaannya. Dia punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Banyak orang yang menghukumi dia, mengatakan ini riya ini. Ya. Padahal Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu tidak termasuk riya. Kalau niatnya tidak riya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Duha ayat yang terakhir mengatakan, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Terhadap nikmat dari Tuhanmu maka sampaikanlah, ceritakanlah. Kalau kita dilapangkan rezeki oleh Allah, kita bisa membeli pakaian yang rapi, yang bagus, maka itu yang kita lakukan, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali lagi sebagaimana pembahasan sebelumnya, ini ya dengan pamer atau riya itu tipis sekali bedanya. Terletak di niat. Orang memakai baju yang bagus dalam rangka menampakkan nikmat Allah, dengan pamer itu jaraknya setipis, ya sangat tipis sekali, setipis benang. Hanya dia yang tahu dan Allah. Makanya riya ini adalah amalan hati. Kemudian di antara yang bukan riya juga adalah tidak menceritakan dosa, tapi justru menyembunyikannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang ada orang dia diketahui kehidupannya itu mungkin hitam, masa lalunya gelap, dia mungkin melakukan hal-hal yang buruk, orang tahu semuanya, tapi dia tidak mau ceritakan itu. Ya. Dia tidak mau ceritakan. Sebagian orang mungkin akan mengira dia ini riya ini, seolah-olah dia sudah taubat soleh, sama sekali nggak mau lagi menceritakan hal-hal tersebut. Padahal justru tidak menceritakan dosa dan menyembunyikan dosa itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kita ingin menampakkan kita ini soleh, kita ini sudah taubat, kita ini bersih, sehingga masa lalu kita tidak ungkit-ungkit lagi ke orang, ya. Justru itu yang diperintahkan, masa lalu yang hitam itu tutup serapat-rapatnya, ya jangan ceritakan kepada orang. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku dimaafkan dosanya kecuali orang-orang yang sengaja menampakkannya.
yang sengaja menampakkannya. Wa inna minal mujahara ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu 'alaihi fayaqul ya fulan 'amiltul barihata kadza wa kadza wa qad taba yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara orang yang menampakkan dosa, jadi setiap umatku, kata Nabi SAW, dimaafkan dosanya, kecuali orang yang sengaja menampakkannya. Dan bagaimana bentuk menampakkan dosa itu? Kata Nabi SAW, seorang hamba melakukan perbuatan dosa di waktu malam, dan sebenarnya Allah telah menutupinya. Allah mengetahui dan Allah akan ampuni. Sampai dia berada di waktu pagi, kemudian dia justru yang membongkar perbuatan dosanya itu kepada orang lain. Dia berkata kepada temannya, wahai fulan, semalam aku melakukan ini dan itu. Misalnya dia minum khamar malam-malam. Padahal sebenarnya kalau dia tidak ceritakan, orang lain gak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Tapi justru dia yang ingin menampakkannya. Dia ceritakan kepada kawannya, tadi malam saya mabuk-mabuk. Nah, maka kata Nabi SAW, padahal pada malam harinya dosanya telah ditutupi oleh Rabbnya. Ia bermalam, ia tidur sampai pagi dalam keadaan dosa telah ditutupi oleh Rabbnya. Namun di pagi hari dia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menutup dosa itu justru diperintahkan. Itulah yang diperintahkan. Jadi bukan riya ketika kita tidak menceritakan dosa, menyembunyikannya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, bagaimana pengaruh dari riya apabila dia masuk ke dalam amalan? Bagaimana pengaruh atau hukum dari amal ibadah yang terkontaminasi dengan riya? Maka ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, jika riya itu memang sudah muncul dari awal, sejak awal, sebelum dilakukan ibadah itu memang niatnya riya. Contohnya, dia misalnya lagi duduk di masjid, lalu datang seorang yang mana orang ini mungkin dia punya perusahaan. Lalu dia tahu ini supaya dia dianggap orang baik, supaya dia diterima nanti kalau melamar kerja di perusahaan orang bapak ini, dia pun sholat. Maka sholatnya ini dari awal memang riya nih. Dari awal tujuannya bukan untuk Allah, tapi memang untuk manusia. Maka kalau kondisinya seperti ini, amalnya tertolak, tidak ada pahalanya. Kemudian dia justru akan mendapatkan dosa. Ya, dia justru mendapatkan dosa. Demikian juga bersedekah. Kalau dari awal memang tujuannya pamer, riya, ingin dipuji oleh manusia, tidak ada gunanya. Amal ibadahnya tersebut tidak ada pahalanya sedikit pun. Ya. Kemudian keadaan yang kedua, apabila riya muncul di tengah-tengah atau saat beramal. Di awal dia sebenarnya berniat beribadah kepada Allah, namun di tengah-tengah muncul riya. Contohnya, dia sholat, lalu di tengah sholatnya masuk orang bapak-bapak tadi. Kemudian dia perbagusi sholatnya, dia lama-lamakan, ya. Ini artinya munculnya di tengah-tengah, karena dari awal dia niatnya untuk Allah. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, kata para ulama ada perinciannya. Yang pertama, kalau dia berusaha untuk mengusirnya, dan setiap kita memiliki perasaan itu, Pak.
Ya. Kalau dia berusaha untuk mengusirnya, maka berhasil atau tidak berhasil, dia tetap mendapatkan pahala atas usahanya. Baik berhasil dia menghilangkan riya atau masih ada sisa-sisa sedikit riyanya, dia tetap mendapatkan pahala. Berhasil atau tidak dia mengusir riyanya, yang penting dia berusaha, dia dapat pahala. Namun yang kedua, jika dia menikmati riyanya, jika dia menikmati riyanya hingga selesai, tidak ada usaha untuk menghilangkan atau mencegah dari riya yang muncul tersebut, maka ini tergantung amalannya. Kalau amalannya itu merupakan amalan yang satu kesatuan, maka gugur pahalanya semuanya. Amalan yang satu kesatuan contohnya apa? Sholat. Sholat itu satu kesatuan dari awal sampai salam, atau puasa juga demikian, ya. Sedangkan kalau amalannya itu tidak satu kesatuan, seperti misalnya dia menunaikan zakat atau sedekah, ya, maka yang terhapus pahalanya hanya pada yang tercampur dengan riya saja. Sedangkan kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, riya yang muncul setelah beramal. Dan ini biasanya sum'ah. Ya, orang itu sudah beramal kemudian dia cerita-cerita supaya orang lain tahu dia ini sudah beramal soleh. Nah, maka ini amal dan pahalanya selamat. Ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan orang yang sudah selesai beramal kemudian dia cerita-ceritakan amal tersebut, sum'ah, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan amal dan pahalanya selamat, namun dia berdosa karena sum'ahnya. Sebagian yang lain mengatakan amal dan pahalanya gugur disebabkan sum'ahnya tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan riya itu adalah kesyirikan yang tersembunyi. Syirikan yang tersembunyi, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa riya itu lebih dikhawatirkan oleh beliau dari Dajjal. Kata beliau dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada fitnah Dajjal? Qalu, para sahabat pun berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Asyirkul khafi," yaitu syirik yang tersembunyi. Lalu kata Nabi SAW menjelaskan apa itu syirik yang tersembunyi. An yakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Seorang mengerjakan sholat, kemudian memperbagusi sholatnya dikarenakan ada orang lain yang sedang memperhatikannya. Ini syirik khafi kata Nabi SAW, dan lebih dikhawatirkan oleh beliau daripada fitnah Dajjal. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kenapa fitnah atau dosa bahaya riya itu lebih besar daripada bahaya Dajjal? Kita tahu Dajjal. Maka kata para ulama, alasan yang pertama, ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena Dajjal munculnya menjelang hari kiamat saja, dan belum tentu juga kita bertemu dengan Dajjal. Berbeda dengan riya yang bisa muncul setiap saat dan bisa menimpa semua orang. Kalau Dajjal itu orang-orang khusus saja nanti di akhir zaman. Adapun riya semua manusia. Selama seorang itu masih bernyawa, maka pada saat itu potensi riya selalu ada padanya. Kemudian yang kedua
alasan yang kedua, Dajjal memiliki fitnah yang jelas. Fitnahnya itu nampak, Dajjal itu kelihatan orangnya. Makanya bisa menghindarnya, bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika kamu mendengar Dajjal datang ke suatu negeri dan kamu ada di negeri itu, segeralah kamu menyingkir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semua tempat akan didatangi oleh Dajjal kecuali dua, yaitu apa? Yaitu Mekah dan Madinah. Berarti di Cipayung datang nanti. Nah, kata Nabi SAW, kalau Dajjal itu datang di Cipayung, kamu harus pergi menjauh sejauh-jauhnya, karena kelihatan. Tapi berbeda dengan riya, dia menyusup secara samar dan terkadang tidak dirasakan oleh seseorang. Bisa sulit menghindarinya, dia tidak terlihat, ya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini bahaya sekali. Riya dia tersembunyi. Bahkan kata Nabi SAW, lebih bahaya daripada fitnah Dajjal. Dan apa saja contoh riya yang tersembunyi, yang kadang orang itu tidak sadar, ya Bapak Ibu sekalian. Di antara contohnya, seorang menceritakan keburukan orang lain, seperti mengatakan Bapak Fulan itu pelit, malas dia ke masjid. Padahal maksudnya apa? Supaya dia ingin menunjukkan, saya ini rajin ke masjid, saya ini sering bersedekah. Dia ingin dipuji manusia, tapi dengan cara menjelekkan orang lain. Fulan itu begini. Supaya apa? Supaya orang tahu dia tidak seperti si Fulan. Itu tersembunyi sekali Bapak Ibu sekalian. Demikian juga diantara riya yang sangat-sangat samar, yaitu adalah merendahkan diri dalam rangka untuk riya. Dia menyebutkan kekurangan dirinya, tapi sebenarnya tujuannya untuk riya, supaya dia dipuji. Makanya kalau di interview mau masuk pekerjaan, orang-orang seperti ini akan tertolak nih. Ketika ditanya kekuranganmu apa, lalu dia sebutkan kekuranganku begini, tapi justru dengan kekurangan itu dia akan menunjukkan kelebihan dirinya, ya. Misalnya dia mengatakan, ya saya tidak seperti orang itu, ya saya kalau kena musibah itu saya sabar saja, ya. Atau dia mengatakan, ya ada kata yang yang itu ada bau-bau riaknya juga. Kalau kita mengatakan sepanjang pengetahuanku, kan begitu ya Pak ya. Sepanjang pengetahuanku, masalahnya yang aku ketahui, kan begitu maksudnya. Begini. Lalu dia ubah sepanjangnya jadi sependek. Sependek pengetahuanku. Dengan apa? Dia ingin dipuji oleh manusia. Ini tawadhu ini. Ya, ini tawadhu. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sangat riya, ini sangat terselubung dan ya sangat samar sekali. Dan diantaranya juga termasuk riya yang itu sangat samar adalah seorang yang poligami, lalu dia memamerkan poligaminya tersebut, dia istrinya 2, 3, kalau berkenalan dengan orang lain dia sebutkan istrinya ada 2, 3, 4, ya. Dengan dalih dia ingin apa? Menunjukkan ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, poligami. Padahal ternyata di dalam hatinya ingin pamer. Lihat nih, saya nih punya istri banyak. Kamu kenapa? Kan begitu. Jadi terkadang riya itu sangat samar sekali. Padahal ma'asyiral muslimin, poligami itu ibadah, kan? Ibadah. Maka ketika seorang itu menceritakannya, menampakkannya dengan niat pamer, berarti termasuk riya dalam ibadahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir, bagaimana solusi dari menghadapi atau mencegah penyakit riya ini? Ada beberapa solusi yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama adalah hendaknya kita meminta perlindungan darinya. Dan disebutkan secara khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doanya. Jadi diajarkan oleh Nabi doanya secara khusus. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaqi was-sum'ah war-riya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan, kemunafikan, sum'ah dan riya. Jadi secara khusus diajarkan doanya oleh Nabi. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minasyirki, dari kesyirikan, wan nifaqi, dari kemunafikan, was-sum'ah, dari sum'ah, war-riya, dan dari riya. Ya, mudah-mudahan doa yang singkat ini bisa kita hafalkan. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaqi was-sum'ah war-riya. Kemudian berikutnya di antara obat atau cara menangkal penyakit riya ini adalah membiasakan untuk menyembunyikan amalan. Artinya Bapak Ibu sekalian, selama masih bisa amal ibadah kita itu untuk kita sembunyikan, maka itulah yang terbaik. Maka itulah yang terbaik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang nanti yang akan diberi naungan oleh Allah di hari kiamat. Ada 7 golongan. Di antaranya adalah wa rajulun tasaddaqa wa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya dia sembunyikan betul-betul, orang terdekatnya itu tidak mengetahui, hanya dirinya saja. Dan inilah amalan yang disebut dengan amal khobi, amal khusus yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, barang siapa yang bisa melakukannya, maka hendaknya dia melakukannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika memang suatu amalan bisa disembunyikan, maka itu yang lebih selamat. Tapi kalau memang amalan itu tidak bisa disembunyikan, ya apa boleh buat? Justru disembunyikan jadi bermasalah. Contohnya sholat berjamaah. Bisakah kita sholat berjamaah sembunyi-sembunyi? Tidak mungkin. Pasti orang lain akan tahu. Haji juga demikian. Itu ibadah-ibadah yang memang sudah nampak, nggak bisa disembunyikan. Haji sembunyi-sembunyi, gimana caranya? Ya, atau sholat berjamaah sembunyi-sembunyi, nggak bisa. Sholat jamaah itu harus masuk shaf. Mungkin kita ke masjid, orang di shaf sini, kemudian kita sholat di belakang sendirian. Kenapa Bapak di sini Pak sholat berjamaah? Saya takut riya, saya ingin menyembunyikan amalan, nggak sah sholatnya. Ya, dia harus masuk shaf. Tapi kalau amalan-amalan tersebut masih bisa disembunyikan, maka lebih baik disembunyikan. Selama tidak ada hal-hal yang mendorong untuk menampakkannya. Seperti sedekah. Sedekah itu bisa disembunyikan, bisa ditampakkan. Maka hukum asalnya kita sembunyikan. Baru kita tampakkan kalau memang ada kebutuhan. Seperti tadi, ingin memberikan motivasi kepada orang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas di bab ini, bab tentang riya. Dan riya ini bisa masuk kemana saja, sebagaimana tadi kita sampaikan, ya, terkait dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, kemudian dia ingin tampakkan kepada orang lain. Kelebihan itu bisa berupa ilmu, atau bisa berupa harta,
atau bisa berupa tenaga, fisik dan lain sebagainya, sebagaimana hadis tentang 3 golongan yang dicampakkan ke dalam neraka untuk pertama kali yang tadi sudah kita baca. Allah taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Pada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan jika memang ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi haji Pak ya. Apakah termasuk ria orang yang mau berangkat haji atau umroh, dia misalnya share ke teman-temannya ke grup minta mohon maaf apa gitu, semacam doa untuk mau berangkat haji dan umroh gitu, apa itu termasuk ria? Baik. Kalau Bapak ingin tanya jawabannya termasuk ria atau tidak, itu tanyakan kepada orangnya. Kenapa? Karena antara ria dengan menampakkan nikmat Allah itu kan bedanya setipis benang. Hanya di niat orangnya. Ketika dia menyampaikan kepada teman-temannya itu, apakah dalam rangka dia ingin menunjukkan Allah menakdirkan saya, itu nikmat bagi dia, ingin menampakkan nikmat Allah, kemudian juga minta doa, atau mungkin sekalian dengan pamer. Ini yang bisa menjawab hanya orang yang bersangkutan. Sekalipun sebenarnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan haji itu tidak jadi sekalipun suatu amalan itu tidak bisa disembunyikan 100%, maka ada hal-hal yang memang tidak kita tampakkan semuanya. Haji itu memang tidak bisa kita sembunyikan, tapi kan tidak mesti juga kita beritahukan orang sedunia. Kita pasang di status nih, saya akan berangkat haji. Ya, cukuplah yang tahu haji itu keluarga kita, sahabat dekat kita, jamaah kloter kita. Adapun yang lainnya ya dia tutupi. Dan saya pernah mendapati ada orang yang umroh, ya kita nggak tahu, ternyata tiba-tiba dia udah balik dari umroh dan dia sama sekali nggak beritahu. Ya dia sembunyikan. Ya meskipun ada beberapa orang yang akan tahu. Nah terkait juga dengan minta doa. Minta doa itu boleh kepada orang lain, tapi dengan syarat kata para ulama. Satu, tidak ke sembarang orang. Yang kedua, tidak dijadikan kebiasaan. Artinya boleh kita minta doa kepada orang-orang yang kita kenal dia orang baik, dia orang soleh. Misalnya ibu, bapak kita, orang tua itu utama. Kemudian orang-orang soleh dari kawan-kawan kita, tolong doakan saya. Itu boleh, ya, dan tidak dijadikan kebiasaan. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin melaksanakan umrah, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan berangkat umrah ya Rasulullah. Boleh. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, jangan lupakan kami dalam doa-doamu. Ya. Justru Rasulullah mengatakan nanti kamu ketika di Mekah doakan kami, ya, di tempat-tempat yang mustajab doakan kami. Nah, Allah taala alam bissawab. Baik, silakan pada Bapak Ibu yang lain jika ada yang mau ditanyakan. Ustaz, kalau kita kena sum'ah misalnya, setelah kita melakukan amal ibadah, kemudian terfitnah dengan sum'ah, kemudian kita bertaubat, apakah pahala-pahala yang kita lakukan sebelumnya itu gugur atau balik lagi saja? Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau seorang itu dia bertaubat dari riya dan sum'ah? Apakah pahalanya akan kembali lagi? Maka hal ini jawabannya diperselisihkan oleh para ulama menjadi dua pendapat.
Ya. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa seorang yang bertaubat dari riya tidak akan mendapatkan kembali pahalanya. Ya, sekalipun dia sudah bertaubat, maka amalan yang tadi sudah gugur tidak akan kembali lagi. Ini pendapat yang pertama. Dan juga ini adalah pendapat banyak ulama. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa seorang yang bertaubat dari riya dan sum'ah bisa mendapatkan kembali pahala amalannya. Dan ini adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan masing-masing punya dalil, Bapak Ibu sekalian. Kalau dalil yang pendapat pertama tadi sebagaimana dalil-dalil tadi bahwasanya kesyirikan, riya termasuk kesyirikan itu menghapus amalan, tidak ada lagi nilainya. Sedangkan pendapat yang kedua ini diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berdalil dengan sebuah hadis dari seorang sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, yang mana ia pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan ketika dulu dia masih musyrik. Jadi Hakim bin Hizam ini dahulu masih musyrik, masih kafir. Dan ketika dia masih kafir itu, dia sudah berbuat baik, bersedekah, membebaskan budak, kemudian bersilaturahmi dan lain sebagainya. Kata Hakim bin Hizam, "Ya Rasulullah, apakah aku tetap mendapatkan pahalanya? Pahala dari kebaikan yang dahulu aku lakukan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aslamta ala ma aslafta min khair." Kata Nabi SAW, kamu masuk Islam dengan kebaikan yang kamu lakukan di masa dahulu. Artinya apa? Amal-amal kebaikan yang dia lakukan di masa jahiliyah, ketika dia masuk Islam, dia tetap mendapatkannya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau seandainya orang kafir saja masih mendapatkan kembali amal kebaikannya setelah dia bertaubat, yaitu masuk Islam, maka tentu seorang yang berniat riya lebih mungkin lagi mendapatkan kembali pahalanya jika dia bertaubat. Maka ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu taala alam bissawab tentang mana pendapat yang lebih kuat, meskipun pendapat pertama itu pendapat dari jumhur ulama yang mengatakan dosa dari riya yang menghapus itu setelah dia bertaubat maka tidak akan kembali lagi. Wallahu taala alam bissawab. Silakan. Apakah riya itu kan dengan sebanding dengan syirik ya? Apakah dengan riya itu membatalkan keislaman kita pada saat kita wafat dalam keadaan riya gitu? Baik, riya itu masuk bagian kesyirikan, tapi dia syirik kecil. Dan kita tahu syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu yang mengeluarkan seorang dari agama. Kalau dia mati maka tidak akan diampuni dan dia pasti masuk neraka kekal untuk selamanya, itu syirik besar. Adapun syirik kecil ini dia syirik yang mengantarkan kepada syirik besar, namun tidak sampai mengeluarkan dari agama. Nah, terkait dengan apakah syirik kecil ini bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa taubat, apakah atau dengan taubat, maka ini ada dua pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan syirik kecil itu berada di bawah masyiatillah, di bawah dari kehendak Allah. Jadi nanti di hari kiamat
orang-orang yang memiliki syirik kecil itu kalau Allah mau mengampuninya langsung Allah ampuni, kalau Allah mau mengadab dia terlebih dahulu juga Allah lakukan, itu tergantung dari kehendak Allah Ta'ala. Tapi dia berbeda dengan syirik besar. Kalau syirik besar itu tidak diampuni. Diampuni yaitu dengan taubat ketika dia masih hidup. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang sangat luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.